daripada jabatan kenegarawanan sebagai presiden dengan dalil pelayanan publik melakukan itu sangat-sangat disayangkan. Nah, tangga bangsa sederhana. Lupakan pernyataan Pak Andi Arief karena dia bukan orang hukum. Kalau dia orang hukum kayak tadi Bang Hotman apa semua ada ruang perdebatan antara kami. Oh, oke. Kalau Pak Andi Arief kan dia politisi. Oke. Jadi dia punya pernyataan itu nggak perlu ditanggapi. Kalau kami orang hukum menanggapi pernyataan orang yang bukan hukum, kami terjebak Batman. Karena orang akan bilang, loh, apa urusannya Bansos dengan 02? 02 kan berkampanye, betul. Sepakat, Pak Prabowo tidak ada urusan dengan Bansos. Itu clear. Pak Prabowo tidak ada urusan dengan Tidak Bansos. ada urusan dengan itu clear. Kita harus objektif melihat itu. Oke. Halo teman-teman Keadilan TV, jumpa lagi di podcast Keadilan TV bersama saya Jerry, masih sendiri host di Keadilan episode kali ini. Di kesempatan kali ini kita kedatangan perdana narasumber spesial terkait pembahasan tentang sidang sengketa PHPU di MK. Hadir di studio adalah Wakil Direktur Tim Hukum dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD, Bapak Servasius Serbaya Manek SESH MH. Halo, panggil abang lah ya aku ya, Siap. biar akrab. Siap. Halo Bang, selamat datang di studio Keadilan TV. Terima kasih sudah diundang di Keadilan TV ya. Sama-sama Bang. Sehat Bang? Puji Tuhan, Puji Tuhan alhamdulillah. sehat ya. Walaupun lagi agenda lagi rapat nih Bang ya, lagi padat nih Bang ya. Padat. Menghadapi sidang PHPU di MK ini Bang ya. Memperjuangkan demokrasi dan keadilan bagi Indonesia. Amin. Kita dukung Bang dari masyarakat sipil. Pertanyaan sederhana diawali Bang. Silakan. Terkait sidang perdana kemarin Bang ya. Ya. Pembacaan materi gugatan PHPU di MK dari tim hukum Ganjar Mahfud. Bang Serpa dan tim optimis nggak Bang? Khususnya dengan jalannya sidang kemarin pertama Bang. Pendapatnya Bang? Pertama, tentu tim hukum ketika mendalilkan sebuah peristiwa hukum terkait pelaksanaan pemilu, semua tentu didasarkan pada fakta-fakta yuridis. Baik. Ya, Baik. tentang pemilu yang dikonstruksikan di dalam dalil-dalil untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi sebagai gerbang penjaga konstitusi dan demokrasi. Baik. Ya. Jadi kami sangat optimis. Karena faktanya ada, kita konstruksikan di dalam dalil-dalil teori ilmu hukum Baik. yang memadai agar itu menjadi bahan untuk diperiksa, diputus dan diadili Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi. Baik. Jadi dari bukti-bukti yang disiapkan sama tim hukum di pembacaan materi gugatan kemarin, seperti apa Bang substansinya Bang dari gugatan KMK ini? Kalau rekan-rekan media membaca bahwa kami coba mengumpulkan fakta-fakta yang mana fakta-fakta itu bukan mencederai hanya Ganjar Mahfud sebagai calon presiden dan wakil presiden dengan partai-partai pengusungnya. Baik. Tapi substansinya adalah bahwa fakta-faktanya demokrasi Indonesia hari ini sejak sementara mengalami masalah besar. Masalah besarnya di mana? Masalah besarnya itu apa? Ada dugaan intervensi kekuasaan yang sangat-sangat masif, terstruktur dan sistematis. Itu yang kami dalilkan. Baik. Agar mahkamah menilai pemilu hari ini jauh dari asas jurdil. Nah, agar diputuskan pemilu ini diulang. Jauh dari asas jurdil Jauh. dan kental dengan pengkhianatan demokrasi. Setuju Bang? Super. Super pengkhianatan demokrasi. Super. Ya.
super. Kategori supernya seperti apa sih, Bang? Super Apakah kaitannya dengan TSM? TSM. Karena begini, demokrasi yang sehat idealnya kita sudah meninggalkan masa Orba, Baik, masuk ke masa reformasi. baik. Masa reformasi sudah melahirkan 3 presiden di rahim reformasi. Ibu Mega, Presiden Gus Dur, Presiden SBY itu lahir dari rahim reformasi, yang mana mereka betul menjaga sensitivitas rakyat Indonesia yang mengharapkan demokrasi pasca Orba adalah demokrasi yang edukatif, demokrasi yang entertaining, menghibur, demokrasi yang transformatif, dan bisa menjadi role model demokrasi di dunia karena kita negara besar. Tetapi pada presiden keempat Joko Widodo, yang mana partai politik berkonsensus dalam terminologi undang-undang parpol dan undang pemilu memilih beliau, mengusung beliau secara demokratis. Rakyat memilih beliau secara demokratis 2 periode, ini hampir penghujungnya. Tapi at the end, noda demokrasi ditorehkan oleh Presiden Joko Widodo. Apa buktinya? Dugaan intervensi kekuasaan terhadap Mahkamah Konstitusi melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 adalah titik awal perbuatan terstruktur, masif dan sistematis. Titik awal putusan 90 itu ya. Ya. Setelah itu, Bang, yang termasuk TSM tadi berlanjut setelah itu kan, Bang? Berlanjut. Menurut dugaan. Karena di situ ya publik tahu bahwa lahirlah Paslon 02. Paslon 02 di situ ada irisan kepentingannya dengan istana dan dengan Presiden Joko Widodo. Kenapa? Karena anak biologisnya menjadi wapres. Tidak mungkin ya dugaan obok-obok Mahkamah Konstitusi meloloskan ya norma pasal 414 Undang-Undang Pemilu ya kan? Itu hanya tanpa alasan. Pasti sudah ada visi politik, ada desain politik. Nah, desain politiknya itu adalah memenangkan pasangan yang ada kepentingan dan keluarga Joko Widodo. Anaknya sekarang ya kalau memang dibantah bahwa tidak, faktanya ini anak biologisnya. Faktanya hari ini dia masih menjabat sebagai presiden. Faktanya presiden bagi-bagi bansos kemana-mana. Faktanya anggaran bansos meskipun secara politik itu disepakati dengan DPR bahwa anggaran itu tidak keluar begitu saja, tapi ada mekanisme di parlemen juga. Itu juga kita objektif menilai itu, ya kan? Tetapi itu menunjukkan bahwa ada intervensi kekuasaan, ada penggunaan kekuasaan, ada penggunaan kewenangan, ada penggunaan uang negara yang secara tidak langsung, bukan secara langsung ya, secara tidak langsung quote and quote ya kan, berdampak pada elektoral 02 karena di situ ada putra mahkotanya yang namanya Gibran Rakabuming, maka anak biologis daripada Presiden Joko Widodo yang saat ini masih menjabat sebagai presiden. Terkait bansos, Bang, izin saya bertanya. Dari sidang perdana kemarin, kalau kita lihat di media, di pagi hari kan tim 01 sudah duluan sidang kan, Bang? Iya. Dan konferensi pers dari tim hukum 02, Hotman Paris, menyebutkan dari sejarah dia sebagai pengacara, Bang. Dia menyebutkan ini adalah permohonan paling gamang katanya. Paling gamang. Bansos terus yang dibahas, Bisa dijawab dengan satu kalimat kata Hotman Paris, Bang. Bansos itu adalah sah. Kalau tidak sah, KPK sudah pasti mengusut. Nah, gimana tanggapannya, Bang? Apa yang dikatakan oleh Bang Hotman? Jawab dengan satu kalimat, sah. Subjektif. Sebagai lawyer senior, sangat subjektif. Karena
Mahkamah Konstitusi pasti akan memeriksa. Baik. Habis dia memeriksa, dia memutus, baru dia mengadili. Jadi ingat bahwa pemberian bansos itu tidak selamanya di situ ada dugaan korupsi, tidak. Oh. Kita tidak mengatakan bansos yang digunakan itu melalui proses korupsi. Oke. Tidak. Itu kewenangan. Toh dugaannya ada pun, itu kita butuh moral obligation daripada KPK atau penegak hukum lainnya yang terkait untuk melakukan proses penyelidikan sesuai dengan mekanisme hukum. Setuju, Bang. Oke. Clear itu. Tapi konteksnya di Mahkamah Konstitusi, kita ini adalah bagian daripada yang kita dalilkan bahwa perbuatan-perbuatan abuse of power itulah yang menjadi noda demokrasi. Penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan. Belum pernah ada sejarah presiden menggelontarkan akan anggaran bansos sampai 400-an triliunan untuk sosial. Itu kan unproductive, tidak produktif. Masalah pembagian bansos di saat kampanye berarti juga menjadi bagian bukti gugatan di MK dari tim Ganjar Mahfud ya, Bang? Tentu saja. Iya, oke. Tentu saja. Dan alasannya kenapa, Bang, itu dijadikan? Selain tadi abuse of power dugaan itu. Ya karena disitulah yang menjadi secara tidak langsung ya punya dampak kepada psikologi pemilih. Kalau presiden yang bagi kan orang akan bilang secara sosiologis, makanya kita hadirkan ahli-ahli sosiolog dalam saksi ahli nanti. Oke. Bahwa adat ketimuran pasti akan berpikir, wah kita udah dapat dari presiden ini jasa presiden. Bahkan ada menteri yang kampanye jangan lupa ini, ya ini bansosnya Joko Widodo. Jokowi ini fakta. Tentu ini kan secara sosiologis mengikat emosi pemilih yang tingkat rasionalitasnya, maaf kata, masih berpikir sebatas yang penting ya kan, perutnya terpenuhi, basic needs-nya terpenuhi. Sementara kita ingin kualitas demokrasi. Ini yang tidak dipikirkan. Moral obligation itu tidak ada. Moral obligation. Iya, kepatuhan moral itu adalah ciri negarawan. Nah, Joko Widodo tidak memiliki itu. Moral obligation. Moral obligation. Itu di atas segalanya itu. Menurut Anda, menurut Bang Servasius, pembagian bansos saat kampanye ini, di mana jadi bukti gugatan di MK juga, termasuk golongan dibagikan secara TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Kategori TSM ini kan mesti. Kategori TSM ini kan harus sistematis dan masif. Ya. Salah satu unsur terkecil daripada dalil gugatan itu yaitu bansos itu. Banyak ya, banyak. Tetapi untuk mengkualifisir mana yang terstruktur, mana yang masif, mana yang sistematif, itu kan ada klasternya. Oke, baik. Tentu ada di dalam dalil. Yang jelas itu menjadi bagian terkecilnya. Bagian bansos yang dilakukan oleh pemerintah. Iya. Yang mana secara tidak langsung ya, secara tidak langsung punya dampak kepada elektoral 02. Kenapa berdampak kepada elektoral 02? Karena di situ ada anaknya Presiden Joko Widodo yang namanya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presidennya Bapak Prabowo Subianto. Harus dipertegas itu. Karena orang akan bilang, loh, apa urusannya bansos dengan 02? 02 kan berkampanye. Betul. Sepakat, Pak Prabowo tidak ada urusan dengan bansos. Itu clear. Pak Prabowo tidak ada urusan dengan tidak bansos. ada urusan itu dengan clear. itu clear. Oke. Kita harus objektif melihat itu. Oke. Nggak ada itu Pak Prabowo urusan dengan itu. Tetapi ya kan pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden, karena di situ ada anaknya menjadi wapres, ya cawe-cawenya ada di situ. Menurut Bang Servasius, dana bansos yang dibagian pemerintah sebesar 496 T ini itu ilegal atau ilegal sih, Bang?
Eh kalau kita melihat APBN ya, kalau kita lihat Pagu itu kan sebenarnya hanya sekian persen ada di Kementerian Sosial pagunya. Baik. Kita clear dulu lihat, ini kewenangannya ada di mana? Kewenangan eksekutorialnya di siapa sih? Oke. Kalau kewenangan eksekutorialnya itu di Menteri Sosial atau menteri terkait lainnya, muncul pertanyaan. Kalau begitu Bapak Presiden keliling-keliling kota kayak rajin banget ya, gitu loh. Bagi bansos Bapak Presiden itu selalu menunjukkan bahwa dia itu orang yang peka, orang yang care kepada masyarakat kecil. Jadi jalan turun ke desa-desa itu bawa amplop, bawa beras, bagi, kan gitu loh. Tapi emang karakter beliau kan emang dari dulu kita lihat senang belusukan, Bang. Iya Turun betul, ke jalan. kita suka kan. Yang penting belusukan itu produktif. Oke. Jangan belusukan itu menjadi pencitraan semu yang tidak produktif. Dan harus tepat sasaran juga. Tepat sasaran. Pembagian bansos itu. Itu. Berarti Jadi- yang bagi-bagi bansos di depan istana itu Itu Tepat konyol. Saya mau katakan itu konyol dan nggak ada wibawa. Yang lewat istana itu kan orang bermobil, orang pakai Alphard, minimal pakai motor. oke. Kalau bagi di situ berarti kan bagi orang-orang yang naik mobil mewah lewat situ dong. Tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Itu kelihatan sekali. Pencitraan semuanya letak di situ. Ya. Menodai ya. Kesakralan ya. Daripada jabatan kenegarawanan sebagai presiden dengan dalil pelayanan publik melakukan itu sangat-sangat disayangkan. Moral obligation tadi. Moral obligation. Etika ya. Kita tidak perlu melihat dia rendah hati, dia sederhana, dia ini, ya bisa saja. Putin membangun negara dengan gayanya yang begitu gagah, priai dan ini, apakah Rusia tidak terbangun? Joe Biden, apakah enggak? Jinping, apakah kesederhanaan, ya kan, turun belusukan itu instrumen atau alat ukur tercapainya pembangunan sebuah negara oleh seorang presiden? Kan tidak. Itu kan soal style. Swasta. Dan Artinya kita harus melihat bahwa style bukan faktor kausatif daripada pembangunan. Buktinya bagi bansos saja depan istana, apa gunanya? Gitu. Untuk sidang berikutnya, Bang, persiapan apa lagi dari tim hukum Ganjar Mahfud ini, Bang, untuk menghadapi tahapan selanjutnya? Tentu gugatan sudah dibacakan, Ya. ya. Tentu langkah berikutnya akan ada pemeriksaan saksi, maka tentu kita akan memberikan rasa nyaman kepada para saksi kita, baik saksi ahli maupun saksi fakta, Baik. untuk bagaimana mereka memberi kesaksian di depan Mahkamah Konstitusi, sehingga bisa memperkuat dalil-dalil yang sudah kami ajukan di dalam permohonan. Permohonan. Ya, Terkait saksi, Bang Servasius. Ya. Dari direktur, berarti Pak Todung Mulya Lubis, Ya, Bang, ya, direktur tim hukum, saya kutip di media, beliau mengatakan ada intimidasi, Bang, kepada para saksi yang akan dihadirkan dalam sidang di MK. Menyebut para saksi itu merasa ketakutan dengan intimidasi yang terjadi. Seperti apa sih, Bang? ini sebenarnya sifatnya kan rahasia. Oke. Kita menjaga kenyamanan dan keselamatan kawan-kawan kita yang mau menjadi martir demokrasi dengan memberikan kesaksian di forum resmi, forum tersumpah yang namanya persidangan di Mahkamah Konstitusi. Baik. Namun ada tertentu yang secara psikologis itu kan merasa tidak nyaman, tidak aman, mungkin adanya, ya kan, Ya. statement-statement yang sifatnya itu ya diduga intimidatif. Kamu ke situ nanti begini, kamu jangan ke situ nanti begini, ya kan? Udah masuk kategori intimidasi Itu Bang. itu kan psikologis. Iya. Ya, orang bisa terganggu kan gitu lah. Iya, Itu iya. membuat saksi tertentu merasa ya udahlah, kami cukup memberi informasi saja. Oke. Silakan ini yang lain aja yang memperkuat. Kira-kira begitu. Tetapi prinsip dasarnya bahwa saksi memang tidak mudah karena ini
bukan perkara biasa, perkara politik. Ada berapa jumlah saksi kira-kira yang dipersiapkan dari tim hukum? Ya kita siapkan sangat banyak karena kita ambil dari seluruh Indonesia. Oke. Persoalannya adalah mahkamah membatasi hanya 19 orang. Iya, saksi hanya 19 orang, Ya. 16 kalau dengan ahli 3 jadi totalnya 19. Bang. Iya. Itu bagaimana pandangan Bang? Cukup atau ada permintaan untuk menambah nantinya Bang? Ke para hakim? Sebenarnya mahkamah tidak boleh membatasi itu. Meskipun kesaksian satu saksi itu kan menjadi satu alat bukti. Kesaksian 1000 orang saksi menjadi satu alat bukti. Baik. Tetapi setidak-tidaknya itu kan untuk memberikan gambaran sebaran dugaan kecurangan. Baik. Misalnya ada di Banten, dia kan tidak bisa mewakili di Papua dong. Tetapi kalau misalnya minimal 514 kabupaten kota atau minimal ya 38 provinsi, satu orang satu saksi, ya masih bisa memotret. Sehingga majelis itu kan punya gambaran terhadap fakta dengan dalil kan gitu loh. Tetapi karena majelis membatasi, ya kita ikut saja. Tentu mereka punya pertimbangan tersendiri. Semoga mereka berpikir lebih progresif, mereka tidak berpikir positifistik. Gitu. Soal perlindungan Pak Soehartoyo kemarin menyebutkan percaya saja sama kami, berarti para hakim di MK untuk perlindungan saksi-saksi. Bagaimana tanggapannya Bang? Semenjak putusan MK keluar terhadap Pak Anwar Usman, kami percaya bahwa mahkamah yang ada sekarang adalah mahkamah yang punya kredibilitas dan mereka punya keterpanggilan moral untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi yang sudah ternoda oleh putusan 90 itu. Kembalikan kepercayaan rakyat. Karena hari ini sudah terguras oleh putusan 90. Kami yakin di bawah pimpinan Pak Soehartoyo Marwah public MK. perception Ya. bisa kembali pulih dan semoga putusan ini menghadirkan rasa keadilan. Jadi ini bukan soal Ganjar Mahfud menang atau kalah. Oke. Nah, ini perlu digarisbawahi. Harus digarisbawahi. Ya. Substansinya tidak di situ. Bukan soal 01 menang atau kalah. Oke. Tetapi soal kualitas demokrasi kita sekarang ke depan, kita sudah mulai meninggalkan demokrasi otoritarian. Baik. Pada zaman Orba. Baik. Menuju demokrasi yang benar-benar punya nilai demokratisasi. Baik. Pada masa reformasi. Tapi periode ini mengalami kemunduran. Nah ini yang kita mau mahkamah memeriksa sehingga itu menjadi sejarah penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia. Nah, ada yang menarik Bang dari isi petitum tim 03 dan 01. Oke. Saya mengutip ada sedikit perbedaan. Masalah permintaan diskualifikasi Bang. Kalau tim 01 kan meminta diskualifikasinya hanya lebih ke cawapres 02 yaitu Gibran. Tapi mohon koreksi kalau saya salah. Dari tim 03 meminta semuanya dari 02 termasuk Pak Prabowo didiskualifikasi. Seperti itu kepada MK. Ini tidak salah juga. Baik. Ini kan soal konstruksi dalil yang berbeda. Oke. Dalil hukumnya teman-teman 01 ya tentu beranggapan bahwa persoalannya kan bukan ada di Pak Prabowo sebagai calon presiden. Tapi ada di abuse of power yang melahirkan TMS itu ada di Gibran karena bapaknya presiden. Baik. Kalau kami punya pandangan yang berbeda secara hukum. Baik. Bahwa pasangan ini sudah cacat formil dan material. Kenapa? Karena KPU belum mengubah produknya dia yang namanya ya keputusan 19 tahun 2000 ini PKPU 19 Ya. tahun 2023 tentang pendaftaran presiden dengan segala syaratnya. Ya. Syaratnya kan masih tertulis 40 tahun. Tetapi ketika putusan Mahkamah Konstitusi keluar, KPU belum merevisi produknya
dia menerima pendaftaran pasangan 02, maka 02 patut dikualifikasir karena melanggar aturan. Itu dalil hukumnya. Oh, itulah makanya ada perbedaannya, Bang. Perbedaannya di situ. Tergantung majelis menilai. Majelis Hakim Konstitusi yang menilai, silakan. Karena mereka tentu akan melihat dari berbagai perspektif teori keilmuan. Baik. Gitu. Para hakim MK ini memeriksa hasil pemilu saja atau termasuk juga proses menjelang pencoblosan sih, Bang? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Kami punya keyakinan mahkamah yang sekarang adalah mahkamah yang berpikir progresif. Mahkamah yang menganut teori hukum progresif. Bukan teori hukum positivistik. Positivistik berarti yang tertulis di situ, ya selisihnya jauh, disparitasnya jauh, dibuktikan juga tetap kalah, ya udah. Itu positivistik. Kalau progresif, tunggu. Meskipun terbukti, ya kan, jauh kamu tetap menang, tapi cara memenangkannya itu, ya kan, Itu poinnya. salah. Maka menggunakan teori-teori hukum progresif, dia harus membatalkan itu. Nah, kami punya keyakinan di bawah Pak Soehartoyo memutus untuk membatalkan 02 sebagai capres. Nah, pembagiannya kan empat nih, Bang. Para hakim menghadapi sidang MK ini. Ya. Termasuk di dalamnya Pak Ketua Pak Soehartoyo. Ya. Total jadi 8. Ya. Dari tim hukum, khususnya Bang Serva pribadi, ada potensi masuk angin nggak sih, Bang? Kalau merujuk dari pengalaman kemarin. Dalam perspektif manusiawi, setiap manusia punya potensi untuk menjadi pribadi tergoda. Secara kodrati. Jadi pertanyaannya, bisa masuk angin nggak? Secara kodrati bisa saja. Manusiawi. Itu manusiawi. Faktanya sudah terjadi. Karena itu kita menggugah suasana kebatinan mereka untuk menyelaraskan dengan kebatinan publik yang hari ini, ya kan, lagi resah dan gelisah terhadap the guardian of demokrasi yang namanya Mahkamah Konstitusi, untuk mengembalikan marwah itu dengan membuat keputusan-keputusan yang progresif terhadap apa yang sudah diajukan oleh para paslon, sehingga mahkamah ini berdiri tegak sebagai harapan publik bagi tumbuh dan berkembangnya Indonesia dan demokrasinya. It's not about the result ya, Bang, ya. It's about This is not the result. This is not about who will be the president. Ya. No. Ya. This is we think for the quality of the process to achieve the quality of democracy. Ya. Minta pendapatnya di Bang Serva. Dari tim 02 kemarin, Bung Andi Arief, Ketua Bapilu Demokrat, bikin statement soal gugatan dari kubu 01 dan 03 terkait sengketa Pilpres di MK, menyebut tidak ada celah kubu 01 dan 03 memenangkan gugatan tersebut. Kenapa? Dia menyebut materi gugatan itu secara umum dari sejarah sengketa Pilpres selalu sama, kecurangan masif, kendala lapangan, hingga aparatur netral. Gimana tanggapannya, Bang? Ya, tanggapan saya sederhana. Lupakan pernyataan Pak Andi Arief karena dia bukan orang hukum. Gampang kan? Kalau dia orang hukum kayak tadi Bang Hotman apa semua, ada ruang perdebatan antara kami. Oke. Kalau Pak Andi Arief kan dia politisi. Jadi dia punya pernyataan itu nggak perlu ditanggapi. Kalau kami orang hukum menanggapi pernyataan orang yang bukan hukum, kami terjebak Batman. Abaikan. No value, nggak ada nilai. Oke. Just ignore it, Bang. Ignore. Nah, tapi dari tim 02 ada juga yang pakar hukum nih, Bang, pengacara, Pak Yusril Isamahendra. Nah, ini kan harus berarti ditanggapi ya, Bang. Boleh. Mengatakan bahwa dalam sejarah pemilu di Indonesia tidak ada aturan soal Pilpres dapat diulang secara menyeluruh. Di mana itu termasuk dalam isi petitum dari tim hukum Ganjar Mahfud ya, Bang? Oke. Pernyataan Yusril seperti itu di kemarin. Gimana tanggapannya, Bang? Tidak ada
aturan soal Pilpres dilaksanakan? Ya, pertama kita harus hargai Prof. Yusril itu sebagai salah satu ahli, salah satu putra terbaik bangsa yang dimiliki bangsa Indonesia di dalam bidang ilmu ketatanegaraan. Pertama kita harus junjung tinggi dulu secara objektif ya. Baik. Ya. Yang kedua pernyataan beliau terkait itu begini. Prof kan tahu ilmu hukum. Kalau majelis itu dia berpikir progresif, dia memutus ya kan bahwa ini TSM merugikan Indonesia dan demokrasi menggunakan teori hukum progresif, dia bisa melahirkan itu. Clear itu. Ya. Tidak apa yang dikatakan oleh Prof. Ya. Namanya juga Prof sebagai akademisi tetapi dia bukan ada di kampus. Dia ada di lingkaran kekuasaan dan perjuangan menuju kekuasaan. Maka perjuangan menuju kekuasaan. Statement beliau adalah bukan statement untuk melahirkan teori hukum. Tapi statement beliau adalah statement sebagai lawyer untuk memenangkan kliennya ya kan sebagai calon presiden. Maka subjectivity keilmuan beliau ya kan itu dia agak umpetin demi ya kan gitu loh. Tanggung jawab profesinya beliau kepada kliennya. Oke, menarik itu. Itu. Terakhir nih Bang, izin Bang, Ya. karena jadwal Bang padat juga nih. Ya. Pesan Bang Serva kepada masyarakat sipil, teman-teman. Ya. Bagaimana kami bersikap atau memberi perhatian, mengontrol dalam tanda kutip, social control dalam proses tahapan ini Bang. Merujuk dari konteks menjaga demokrasi. Tahapan Kan sidang masih berlanjut ya Bang. Oke. Gimana kami dari masyarakat sipil ini memberi kontrol? kami mohon kami pasangan 03, 01 yang saat ini berjuang. Kami berjuang atas nama suasana kebatinan publik yang resah terhadap kualitas demokrasi kita. Bagaimanapun kita bangsa besar, tumbuh dan berkembangnya ekonomi, politik yang melahirkan stabilitas untuk daya tarik bangsa ini dari bangsa lain, maka demokrasinya harus sehat. Karena itu kami kedua paslon ini berjuang melalui Mahkamah Konstitusi agar mimpi itu ada untuk kita. Sehingga butuh peran tidak langsung dan langsung dari masyarakat, dari publik untuk mengawal agar proses ini berjalan on the track, membantu kami. Rekan-rekan media, rekan-rekan NGO, kampus, mahasiswa, karena ini bukan untuk Ganjar Mahfud jadi presiden atau Anies Muhaimin jadi presiden, tapi ini kita memperjuangkan demokrasi yang menuju Indonesia emas tahun 2045. Siap. Bagaimana kalau kita gesekan terus karena demokrasi kita tidak sehat? Terus kita bermimpi menuju Indonesia emas di tahun 2045. Nonsen. Sementara demokrasi adalah fundamental dari sebuah bangsa. Demokrasi adalah paku bumi daripada sebuah bangunan megah yang namanya kesejahteraan dan keemasan daripada sebuah negara. Paku bumi daripada keemasan sebuah negara adalah demokrasinya. Kalau demokrasinya rapuh, mimpi tinggal mimpi. Oke, mantap, luar biasa. Terima kasih Bang Servasius Bayang Manik atas kehadirannya. Banyak pandangan dan edukasi buat teman-teman di podcast Keadilan TV. Nanti kalau ada kesempatan kita undang lagi ya Bang. Terima kasih. Karena masih Sudah panjang diundang. ini tahapannya Silakan. kan Bang. Oke. Iya. Baik teman-teman Keadilan TV, demikian podcast bersama dari Wakil Direktur Tim Hukum Ganjar Mahfud Bang Servasius Bayang Manik. Silakan kirim pendapat, komentar di kolom komentar di YouTube kita dan nantikan podcast kita selanjutnya. Tetap salam persatuan Indonesia Merdeka. Ya.